Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang insyaAllah dirahmati oleh Allah, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar, untuk beribadah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, yakni Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Oke, langsung saja kita masuk di lembar selanjutnya. Check it out. Nah, kita lihat bersama ada gambar lagi belajar ya. Setiap pembelajaran itu ada tujuannya. Let's check it out. Tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan semuanya mampu. Yang pertama, memahami perintah agama untuk berperilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Yang kedua, berperilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Jadi ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mujahadah an-nafs, yang kedua husnudzon, dan yang ketiga ukhuwah. Oke? Baiklah, pada bab ini kita akan belajar tentang meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Nah, tapi pada kesempatan ini kita akan membedah yang pertama dulu, yakni mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Let's check it out. Nah, kita masuk yang pertama, mujahadah an-nafs. Apa itu mujahadah an-nafs? Let's check it out. Mujahadah an-nafs biasa dikenal sebagai kontrol diri. Seperti kita tahu, ini mujahadah an-nafs berasal dari bahasa Arab. Ada 2 kata, mujahadah dan an-nafs. Ma makna mujahadah? Let's check it out. Mujahadah artinya sungguh-sungguh. Sedangkan an-nafs itu artinya jiwa, nafsu, atau diri. Jadi, mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan menghindari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut mujahadah an-nafs. Jihad melawan hawa nafsu kita. Allah memerintahkan setiap kita untuk berperilaku yang terpuji. Di antaranya adalah mujahadah an-nafs. Selalu bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu kita sendiri. Manusia adalah makhluk yang sempurna, diciptakan Allah dengan akal dan nafsunya. Nafsu sendiri terbagi menjadi 3. Let's check it out. Ada nafsu ammarah, nafsu lawwamah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat buruk.
Sedangkan nafsu lawwamah adalah nafsu yang menyesali perbuatan buruk. Dan yang terakhir, ini nafsu mutmainnah adalah nafsu yang telah terkendali. Maka setiap kita itu harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Harus memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang tentram, yang telah terkendali. Apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, maka itu merupakan tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Ada banyak ayat tentang menahan hawa nafsu di dalam Al-Quran. Ini Quran surah Al-Anfal ayat 72. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan yang berhijrah, wajahadu, dan yang berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwanya, fi sabilillahi, pada jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu satu sama lain melindungi. Walladzina amanu, dan terhadap orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, tetapi belum berhijrah, malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah ayat yang berkenaan dengan mujahadah an-nafs. Pada zaman Nabi, mereka berjihad fisabilillah itu bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan jiwanya. Jihad pada masa yang lalu itu dengan harta dan jiwanya. Nah,
Jihad pada masa sekarang ini adalah mujahadah an-nafsu. Kontrol diri, melawan hawa nafsu, melawan kebodohan, melawan semua hal yang buruk-buruk. Perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Yang pertama, sebagai contoh adalah menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jadi setiap kita itu punya pilihan, mau memilih yang mana, yang kanan atau yang kiri, yang benar atau yang salah. Nah, setiap muslim harus punya yang namanya kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Jadi kita bisa menghindari, menjauhi perbuatan yang dosa dan maksiat. Naudzubillah. Selanjutnya yang kedua adalah mengarahkan aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah. Jadi semua amal perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, baik itu bekerja atau belajar atau yang lainnya, semuanya kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah, mengharapkan ridha Allah semata. Jadi semuanya dapat bernilai ibadah, begitu. Selanjutnya, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Manusia banyak keinginannya. Kalau sudah punya mobil, pingin mobil yang lain. Punya HP, pingin HP yang lain, dan seterusnya. Maka setiap kita harus berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Next, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, usahakan, biasakan untuk selalu ingat Allah, bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Zikrullah setiap saat, setiap waktu. Nah, ini hikmah atau manfaat kalau kita bisa mengamalkan yang namanya mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Yang pertama adalah meningkatnya sifat sabar, karena kita selalu menahan nafsu amarah kita. Jadi kita akan memiliki sifat sabar. Next, mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. Ketika kita berperilaku yang terpuji, insya Allah orang lain juga akan membalasnya dengan perilaku yang baik juga. Jadi ini mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. Next, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungannya. Akan dipercaya oleh masyarakat kalau kita adalah orang yang amanah. Dan seterusnya, ya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Maka kalau kita menjadi orang yang baik, memiliki mujahadah an-nafs, kontrol diri, ini maka mendapatkan penilaian yang positif dari masyarakat. Next, terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, masih butuh orang lain. Maka kita harus selalu menjalin hubungan sosial dengan baik dengan cara mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Kebebasan kita itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jaga hati, jaga diri, jaga iman, jaga imun. Oke, next. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah deskripsi tugas bedah ayatnya, ya. Silakan kamu buka Al-Qur'annya dan dibaca Quran surah Al-Anfal ayat 72 dengan baik dan benar. Yang kedua, silakan dijelaskan 3 saja hukum bacaan tajwid
yang ada pada ayat tersebut beserta dengan contohnya. Dan selanjutnya berikan 3 contoh perilaku mujahadah an-nafs di lingkungan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal kita. Baca, tulis, pahami, presentasikan. Oke? Menutup kegiatan kita hari ini, kita sudah belajar tentang mujahadah an-nafs. Saya ada sebuah adegan, silakan simak adegan berikut ini, gitu ya. Dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah tingkah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Syukran kathir. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Matur sekelangkang. Okay. See you later. See you next time. Assalamualaikum.